Apa kepentingannya bagi seorang Kristen ketika dibaca dia menjadi orang yang strength? Apa kepentingannya? Kemudian, apakah Alkitab sama sekali memang tidak ada kekuatannya? Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmat tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya berharap kabar teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Masih dalam masa pandemi, tetap ingat jaga kesehatan ya. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat satu video yang dimana orang ini atau ustadz ini berusaha ingin membuktikan sebuah kebenaran dalam kitab sucinya, dan dia berpendapat dan berkesimpulan bahwa setelah membaca ini dapat kekuatan, maka orang itu menjadi kuat setelah membacanya. Nah, maka dia membandingkannya dengan kitab suci saya, yaitu Alkitab. Nah, maka dalam hal ini saya bertanggung jawab juga untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh beliau supaya tidak ada salah paham dan diskriminasi, bahkan cenderung untuk merendahkan yang lain. Kita saksikan dulu videonya. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufazal. Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sih. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak lama. Begini. Agak ke kanan. Ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan dapat baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca kitab? Kita coba. 1, 2, 3.
luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Pengen ketawa sih rasanya tuh, karena itu sangat lucu. Saya hanya bingung sekali gitu. Jadi Ustadz ini memang terkenal adalah Ustadz mualaf, katanya pernah menjadi seorang Kristen, dan dalam pembuktiannya dan dalam dia menerangkan agamanya yang lama banyak sekali kesalahan dan kekeliruan. Tapi sepertinya kali ini lebih konyol dan kali ini lebih memalukan buat saya. Kenapa? Dia membandingkan orang membaca Alkitab dengan orang membaca kitab sucinya yang sekarang, mana yang dia kuat. Saya tidak ingin membuat teman-teman yang agama beliau tersebut tersinggung, tidak. Coba teman-teman balik saja, artinya bagaimana kalau ada seorang pendeta, dia mengambil sebuah kitab suci orang lain dan kitab sucinya, dan di dalam gereja itu audiensnya, dan audiens itu melakukan peragaan sama seperti Ustadz itu di gereja. Bagaimana teman-teman perasaan teman-teman? Nah, pasti teman-teman akan berkata bahwa, wow, itu kan orang-orangnya juga pahlawan kampungan gitu. Jadi membuktikan sesuatu yang sebenarnya itu sudah di-create, sudah dipersiapkan. Nah, jadi dalam metode yang dilakukan oleh Ustadz ini adalah metode receh. Ini metode jualan obat. Mungkin teman-teman pernah dengar video orang yang jualan obat menggunakan dengan mic yang suaranya kurang bagus gitu, dan kemudian ada sesuatu yang secara spiritual terjadi, tapi ini sudah dibongkar dan ternyata ini ada kerjasama di antara tim-tim itu juga yang mengundang banyak orang supaya nonton dan akhirnya beli obat itu. Ini contohnya. Yang dalam, nah yang lebih, yang dalam. Perhatikan. Saya, lentuan belema. Untuk negalan wajah asli, ya, judul di sini pocong siluman ular, pakai bulan belema, ya. Mari, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa? Ya. Mirip banget kan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan ini mengajarkan sebuah kebenaran dengan metode jualan obat, bukan kitab suci lagi gitu. Ini udah kayak jimat apa gitu ya. Nah, tapi itu kepercayaan beliau, ya terserah sebenarnya. Kalau dia mengatakan Al-Quran, dalam hal itu kitab sucinya beliau itu mengatakan bahwa kitab suci ini mengandung kekuatan, mengandung energi, mengandung hal positif, bisa membuat orang menjadi benar, itu silahkan saja. Tapi jikalau Anda membandingkan itu sudah dengan agama yang lain, kitab suci yang lain, maka jangan salahkan orang tersebut untuk merieknya, untuk meluruskan bahwa betapa recehnya apa yang Anda sampaikan. Jikalau Anda mau receh, recehlah sendiri, jangan pakai punya orang lain. Yang kedua, kalau itu dibandingkan dengan Kristen, yang artinya mereka mengambil kesimpulan bahwa kalau baca ini nggak ada kekuatannya, kalau baca ini tidak ada energinya. Kesimpulan saya hanya begini, kepentingan apa orang Kristen dia harus kuat seperti itu? Apa pentingnya bagi seorang Kristen ketika dia baca dia jadi kuat? Apa kepentingannya bagi seorang Kristen ketika dibaca dia menjadi orang yang strength? Apa kepentingannya? Kita bisa melihat bahwa perbandingan ini sudah salah, bahwa kitab Kristen ini, Alkitab ini bukan seperti jimat yang dipegang, dibaca, kemudian memberikan sebuah tenaga seperti minum obat dan akhirnya menjadi kekebalan tubuh dan apapun itu namanya. Bahwa tidak ada kepentingannya kekerasan atau menjadi orang yang strength secara fisik jika orang Kristen membaca Alkitab. Orang Kristen tidak punya kepentingan itu. Nah, jadi saya tidak tahu apa kepentingan beliau sehingga kalau kita baca kitab sucinya dia jadi kebal, dia jadi kuat. Untuk apa? Mau perang lawan siapa? Mau ngapain? Mau bertinju dengan siapa? Tetapi yang kita tahu dari kekristenan, ketika kita membaca Alkitab, bahkan ada orang membaca Alkitab, dia membaca Alkitab 4 kali dia mengulangnya, tapi hanya untuk sebuah penelitian, hanya untuk sebuah bahan objek yang harus diteliti, dan dia tidak percaya, dia tidak melakukan apa-apa karena ini sesungguhnya bukan menimbulkan suatu efek spiritual yang demikian. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ada dua perbandingan, bahwa kalau kita mendengar firman, kita tidak melakukannya, kita seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi ketika kita membangun sebuah pemahaman, kita mau
nge-build sebuah bangunan, ketika kita hanya dengar, hanya baca tanpa melakukan, kita seumpama orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Maka ketika ada bencana, ada masalah, ada sesuatu yang menggetarkan rumah itu pasti hancur. Tapi ketika diletakkan pada batu, artinya pondasi yang kuat, dan melakukannya, kita menjadi orang yang punya pondasi yang sangat kuat dan kokoh. Kemudian, apakah Alkitab sama sekali memang tidak ada kekuatannya? Salah. Nah, kalau kita baca di dalam Roma, bahwa dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang membebaskan, yang menyelamatkan orang berdosa. Inilah kekuatan yang sesungguhnya, bahwa kekuatan dosa yang sudah membuat manusia jatuh di dalam dosa dan tidak percaya kepada Allah, mengandalkan diri sendiri dengan hawa nafsu yang dia punya. Tetapi Alkitab berkata kekuatan Allah, Injil ini adalah kekuatan Allah dengan tujuan membebaskan orang berdosa. Ini adalah sebuah perubahan hidup, ini perubahan nasib. Jadi orang yang tidak mengenal Allah pasti masuk neraka. Tetapi karena ada Injil, ada pemberitaan tentang kabar keselamatan, orang itu menjadi mengerti dan paham. Akhirnya dengan kekuatan kebenaran, orang yang percaya kepada Kristus, dia nasibnya berubah. Yang dulunya pasti masuk neraka, tapi sekarang dia pasti diterima oleh Allah Bapa, sebab dia telah menemukan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil memiliki kekuatan untuk menyelamatkan teman-teman sekalian dari lumpur dosa. Maka teman-teman, mari kita tangkap pesan ini baik-baik, bahwa kebenaran firman ini adalah kekuatan yang membebaskan orang berdosa. Percayalah kepada Kristus, maka kamu akan diselamatkan. God bless you, tetap jadi berkat dan tetap berhikmat. Bye-bye. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.